눈도 예쁘고 입도 예쁘네. 네가 좋아서. Reka Balur cerita 20th Century Girl. Dikisahkan ada dua orang siswi SMA yang bersahabat, bernama Bora dan Yondu. Bora adalah anak yang sangat periang dan sangat menyayangi sahabatnya Yondu. Kala itu, Yondu harus menjalani operasi jantung di Amerika, tapi ia enggan untuk pergi ke sana, karena ia baru saja jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang anak laki-laki di sekolah mereka, bernama Baek Hyun-jin. Untuk menghibur temannya itu agar tetap semangat untuk pergi menjalankan operasi, akhirnya Bora berjanji akan mencari tahu segala hal tentang Hyun-jin, dan akan selalu mengabari Yondu tentang update-annya. Akhirnya Yondu bisa berangkat dengan lega. Bora pun memulai misinya. Ia bahkan rela bangun pagi-pagi sekali agar bisa tahu yang mana Hyun-jin yang Yondu maksud. Ia pun mulai mengikuti Hyun-jin dan mengumpulkan informasi seperti tinggi badannya, apakah sudah punya pacar atau belum, musik kesukaannya, dengan siapa dia sering bersama, dan lain-lain. Sampai suatu hari ia mendengar kabar kalau Hyun-jin dan sahabatnya yang bernama Pong Won-ho akan mengikuti klub penyiaran di sekolah. Untuk itu, Bora pun mengikuti audisi klub penyiaran dan syukurnya berhasil lolos. Tapi sayangnya ternyata Hyun-jin tidak masuk, malah sahabatnya Won-ho yang mengikuti klub tersebut. Karena sudah terlanjur masuk klub itu, akhirnya Bora mencoba mendekati Won-ho untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Hyun-jin. Gerak-gerik Bora selama ini akhirnya disadari oleh Hyun-jin. Ia pun mengira bahwa Bora menyukainya, dan karena Hyun-jin juga tertarik, ia pun mengajak Bora berpacaran. Tapi tentu Bora menolaknya. 나 피자 2판 먹어. 감당 안 될걸? 나 방구랑 학교장이 땡땡땡 도착! Sambil memikirkan tentang cinta, Bora akhirnya menyadari kalau yang selama ini ia sukai adalah Won-ho. 눈도 예쁘고 코도 예쁘고 입도 예쁘네. 네가 좋아서. Dan begitu pula Won-ho yang diam-diam telah menyukai Bora yang periang. 진짜 맛있어. 너도 먹어봐. Namun di sini mereka belum mengutarakan perasaan masing-masing. Yondu akhirnya kembali ke Korea setelah operasi jantungnya yang syukurnya telah berhasil dilakukan. Dan di sini mereka membahas lagi tentang Hyun-jin. Yondu mengatakan bahwa Hyun-jin yang ia suka adalah Pong Won-ho. Pasalnya waktu itu Won-ho sedang mengenakan jaket Hyun-jin. Jadi selama ini Bora telah menyelidiki orang yang salah. Bora yang tadinya senang dan berbunga-bunga seketika berubah menjadi sedih, karena ternyata ia telah menyukai laki-laki yang disukai sahabatnya sendiri. Ia pun langsung menghapus email yang pernah ia kirim ke Yondu, yang bercerita kalau ia menyukai Won-ho. Ia juga terus menghindari Won-ho, dan pada saat Won-ho mengungkapkan perasaannya, Bora menolaknya. Di sini Bora mendukung Yondu untuk dekat dengan Won-ho, tapi rencana itu gagal karena Hyun-jin mengatakan pada Yondu kalau Won-ho dan Bora saling menyukai satu sama lain. Yondu lalu membuka emailnya dan membuka bagian tong sampah atau trash. Di sana ia jadi paham kalau ternyata Bora mengalah demi dirinya. 내가 좋아하는 사람은 흥은호야. Keesokannya Yondu berbicara pada Bora sambil menangis. Ia berkata kalau ia bisa melepaskan Won-ho demi persahabatan mereka. Sementara itu Won-ho bersiap pergi ke New Zealand untuk tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Di hari keberangkatannya dengan bantuan Yondu dan Hyun-jin, Bora bisa tiba di stasiun kereta api tepat waktu. Dan syukurnya dalam waktu sempit itu Bora dapat mengakui perasaannya dan mereka pun menjalin hubungan LDR. Selama LDR mereka bertukar kabar, update tentang semua kehidupan mereka. Won-ho juga sempat berkata kalau ia berencana berkuliah di Seoul. Tapi sayangnya setelah itu Bora tak pernah menerima kabar dari Won-ho lagi. Bora yang di-ghosting jadi bingung, marah, patah hati, dan sangat sedih. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk melupakan Won-ho. Walaupun tidak pernah bisa. Waktu pun berlalu dengan Bora yang sibuk berkuliah, bekerja, dan menjalani kehidupannya sebagai orang dewasa. Lalu pada tahun 2019, berarti 18 tahun setelah kepergian Won-ho, Bora tiba-tiba menerima undangan ke sebuah pameran seni dari seseorang bernama Joseph, yang ternyata adalah adik laki-laki Won-ho. Dari Joseph ia tahu bahwa selama ini Won-ho telah meninggal. Di sini tidak dijelaskan akibatnya. Dan 15 tahun setelah kepergian kakaknya, Joseph baru menemukan sebuah video yang dibuat Won-ho. Video itu berisikan momen paling bahagia dalam hidup Won-ho. Dan Bora adalah bagian terbesar dari momen itu. 그냥 따끔하게
보이지? 이제 21세기 새해야. Gimana menurut kalian filmnya? Komen di bawah ya, dan see you di alur film berikutnya. Love you.